Soal nomor 1, perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks di atas, penyebab perubahan iklim adalah titik. Adik-adik, untuk soal nomor 1, ini termasuk dalam teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Nanti akan Kak Evan jelaskan pada soal nomor 3. Pertanyaan soal nomor 1, yaitu penyebab perubahan iklim. Pada teks tersebut, penyebabnya adalah gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Ini dikarenakan pada sebelum kata gas ini terdapat kata karena yang menunjukkan sebab atau penyebab dari sesuatu. Jadi jawabannya ada di pilihan A, gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Soal nomor 2, kosakata yang berarti keragaman hayati dalam KBBI adalah titik. Adik-adik, untuk KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kak Evan akan mengartikan dari pilihan A sampai pilihan D. Kita langsung menuju ke pilihan A, yaitu metana. Dalam KBBI, kata metana itu berarti gas tanpa warna dan tanpa bau yang dapat meledak jika dicampurkan dengan udara. Kemudian untuk pilihan B, yaitu kata biodiversitas. Biodiversitas menurut KBBI adalah keseluruhan keanekaragaman makhluk hidup yang diperlihatkan suatu daerah, mulai dari keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya. Kemudian untuk kata manufaktur. Manufaktur dalam KBBI berarti membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Kemudian pilihan D, yaitu variabilitas. Variabilitas menurut KBBI adalah keadaan bervariasi, kecenderungan berubah-ubah, keadaan berbagai macam. Nah, dari penjelasan Kak Evan pasti sudah tahu kan untuk kosakata yang berarti keragaman hayati. Ada di pilihan B, yaitu biodiversitas. Soal nomor 3, bagian awal teks eksplanasi berupa titik. Seperti yang Kak Evan janjikan pada sebelumnya, Kak Evan akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial. Dan untuk struktur dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum. Ini adalah yang pertama dari struktur teks eksplanasi. Kemudian deretan penjelas. Ini adalah struktur yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau penutup atau kesimpulan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagian awal teks eksplanasi. Berarti untuk bagian awalnya yaitu di pilihan B, pernyataan umum. Nah, untuk lebih jelasnya, Kak Evan akan berikan struktur teks eksplanasi dan penjelasannya. Ini dia. Silakan dibaca terlebih dahulu adik-adik dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Soal nomor 4, berikut ini merupakan cara memahami teks eksplanasi kecuali titik. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kecuali, berarti kita cari jawaban yang salah.
Membaca teks secara keseluruhan, ini merupakan jawaban yang betul. Kemudian pilihan B menentukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf, ini juga betul. Lalu pilihan C mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan teks eksplanasi, ini juga betul. Dan yang bukan ada di pilihan D, yaitu membaca sebagian teks eksplanasi. Soal nomor 5. Bacalah teks eksplanasi berikut. Pertanyaannya, peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut adalah titik. Kak Evan bacakan terlebih dahulu. Perubahan iklim merupakan hal yang nyata dan dampaknya sudah terlihat di berbagai penjuru dunia. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa perubahan iklim hanyalah masalah mencairnya es di kutub. Namun, sesungguhnya perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan peristiwa memanasnya bumi, tetapi juga berkaitan dengan peristiwa cuaca ekstrim, kenaikan air laut, bahkan pergeseran habitat dan populasi satwa. Nah, adik-adik, pada teks tersebut yang dibahas yaitu ada di pilihan D. Akibat perubahan iklim seperti peristiwa kenaikan air laut serta pergeseran habitat dan populasi satwa. Soal nomor 6, kita bisa berkontribusi pada bumi dengan melakukan aksi-aksi kecil kita sendiri. Pertanyaannya, sinonim aksi dalam kalimat tersebut adalah titik. Adik-adik, untuk sinonim ini adalah persamaan kata. Berarti kita cari persamaan kata dari kata aksi. Aksi ini berarti gerakan atau tingkah laku. Nah, yang mempunyai arti gerakan atau tingkah laku dari pilihan A sampai pilihan D itu berada di pilihan C, yaitu aktivitas. Soal nomor 7, perekonomian Indonesia sedang stabil. Pertumbuhan ekonomi itu sejalan dengan daya beli masyarakat yang konsumtif. Pertanyaannya adalah, antonim dari stabil adalah titik. Nah, adik-adik, untuk antonim ini merupakan lawan kata. Berarti kita cari lawan kata dari stabil. Stabil itu mempunyai arti yaitu kokoh atau tidak goyah. Nah, dari pilihan A sampai pilihan D yang mempunyai arti yang berlawanan dengan kokoh atau tidak goyah, yaitu ada di pilihan B, berubah. Soal nomor 8, perhatikan poster berikut. Pertanyaannya, poster di atas menjelaskan tentang titik. Dilihat adik-adik untuk posternya, di sini terdapat gambar bumi, kemudian terdapat gambar tempat sampah ya, dan terdapat tulisan yaitu jaga dan rawat bumi kita. Stop sampah plastik. Berarti untuk poster ini menjelaskan tentang menjaga bumi agar tetap sehat dari sampah plastik. Jawabannya ada di pilihan A. Menjaga bumi kita agar tetap sehat. Suatu media saji tentu punya ciri khas dengan adanya unsur utama. Pada infografik, unsur-unsur dimaksud adalah titik. Adik-adik perlu diingat untuk jawaban nomor 9 ada di pilihan A, yaitu gambar dan teks. Nomor 10, perhatikan infografis berikut. Informasi yang sesuai dengan infografis mengenai barang lama untuk menyelamatkan bumi yang benar adalah titik. Dilihat adik-adik untuk infografisnya. Kita lihat untuk mengenai barang lama ini terdapat paling bawah. Nah, di sini terdapat tulisan donasikan barang layak guna, atau di sini tandanya adalah mendaur ulang atau recycle. Jadi jawabannya ada di pilihan C, didonasikan dan didaur ulang. 50.
Hanya dengan Rp50.000, kamu bisa belajar bareng Kak Evan dan tutor lainnya via online. Nanti kita akan membahas soal-soal PAS atau SAS, sumatif akhir tahun, mulai dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, dan PKN. Yuk, tunggu apa lagi? Hanya Rp50.000. Langsung kamu daftar di 0857 42210 993. Jangan lupa di 0857 42210 993. Langsung daftar ya, karena pesertanya terbatas.